Halo teman-teman developer, video Rust Development Tips kali ini kita akan bahas crate populer yang kaitannya dengan iterator. Nama crate-nya yaitu itertools, yang mana menyediakan fungsi terhadap iter pada standar library Rust. Menggunakan crate itertools ini dapat membantu kita dalam menyederhanakan logik ketika kita berhadapan dengan iterator di bahasa Rust, seperti mungkin logic partitioning, ataupun permutation, dan yang lain sebagainya. Baik, langsung saja kita buat contohnya. Pertama, silahkan teman-teman install dulu dengan perintah cargo add itertools, seperti ini. Saya sudah install. Kemudian kita akan gunakan main.rs file ini. Misal kita mau buat contoh yang sederhana, contoh permutasi sederhana untuk menyusun nomor gitu sih. Misal kita punya koleksi angka 1, 2, 3, maka outputnya itu bisa jadi kayak 132, kemudian 213, dan seterusnya. Begitulah kira-kira. Oke, kita buat fungsi dulu. Di sini kita buat contoh tanpa menggunakan creator tools dulu ya. Ini contoh tanpa menggunakan crate-nya. Jadi di sini kita buat fungsi permutation begini. Oke, kemudian kita di sini kasih clone. Kemudian oke, ini saya turunkan dulu. Baik, jadi di sini kita juga kasih parameter mungkin apa ya, data aja begini ya. Kemudian sini adalah t, mungkin kita kasih prefix juga. Di sini adalah vektor dari t. Kemudian results di sini adalah mutable reference ke vektor t ya. Lalu kita tambahkan juga max length-nya use size saja begini. Kemudian bodinya if prefix length sama dengan max length, maka kita langsung resultnya kita push dengan prefix ya, seperti ini. Else selain daripada itu kita lakukan looping for i in 0 hingga data length-nya. Kemudian kita buat variable mutable variable, mungkin namanya new prefix lah begini ya. Kita ambil dari prefix yang kita clone, lalu kita pakai new prefix ini untuk push datanya. Ini adalah i, kemudian ini kita clone juga, kemudian kita buat variabel mungkin namanya new data lah begini, vektor t, kemudian data into iter, kemudian enumerate, lalu kita pakai filter map di sini, lalu kita pakai mungkin j, x begini ya. Lalu if i tidak sama dengan j, maka kita langsung sum x clone begini. Oke, kemudian kita kasih di sini else adalah none. Oke, lalu terakhir tinggal kita collect. Yap, dan kita pakai di sini recursive permutation new data. Oke, kita pakai new prefix ini, new prefix, lalu result dan juga max length. Yap, seperti ini. Ini kita save. Baik, sudah di format, auto format. Ini clone. Ya, seperti ini. Kemudian di sini yang pasti kita pakai cara rekursif ya untuk fungsi permutation ini. Juga kita buat fungsinya ini generic begitu. Ini fungsinya generic yang mana dia mengimplement clone trait dengan maksud biar bisa handle duplikat atau copy value sih begitu. Terus kita buatkan juga 4 macam parameter begitu, yang masing-masingnya berkaitan langsung dengan koleksi angka yang akan kita tentukan nantinya. Namun untuk yang max length ini akan kita jadikan acuan untuk panjang output permutasinya nanti begitu. Langkah pertama yang jelas di sini kita lakukan pengecekan apakah data prefix ini sama dengan max length. Jika iya, langsung kita masukkan datanya ke dalam mutable result parameternya begitu. Namun untuk kondisi else di sini sedikit lebih kompleks, di mana kita lakukan proses iterasi begitu terhadap datanya. Juga kita clone vector prefix, kemudian kita push datanya. Oke, kita push datanya berdasarkan urutan looping yang terjadi saat itu begitu loh. Terus juga kita buat di sini vektor baru dengan ketentuan yang mengexclude. Jadi kita mau melakukan proses exclude dengan item yang sebelumnya itu, dengan maksud hanya mendapatkan item tersebut hanya sekali saja begitu. Jadi di sini kita lakukan proses filtering, yang mana kita gunakan metode filter map untuk proses filternya seperti itu. Terakhir tinggal kita panggil fungsinya secara rekursif, namun
dengan data yang sudah kita sesuaikan untuk parameternya begitu. Baik, kemudian tinggal kita gunakan di main function. Berarti di sini kita langsung misal kasih datanya itu sampelnya vektor 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya. Kemudian let mutable result, ini result tipenya adalah vektor i32 ya. Ini vektor new. Oke, kemudian kita panggil permutation fungsinya. Ini kita pakai data, kemudian di sini adalah vektor. Sorry, ini ya, ini adalah vektor. Kemudian di sini adalah mutable reference ke result dan length-nya kita kasih mungkin 3 saja, 3 output begitu. Lalu terakhir tinggal kita lakukan for result in results. Ya, di sini kita pakai print line makro. Langsung saja di sini kita panggil si resultnya begini. Sorry, ini result. Ya, ini kita save. Harusnya ya nggak ada yang error. Jadi di sini kita panggil fungsi permutation-nya dengan data yang sudah kita tentukan ya. Di sini contohnya 1 hingga 5. Jadi kita juga sediakan wadah di sini berupa vektor kosong. Kita sediakan untuk menampung hasilnya, dan untuk panjang permutasinya di sini juga kita pakai 3 saja begitu. Baik, kita coba running dulu. Di sini cargo run. Harusnya sih ya di sini dapat hasilnya. Jadi mulai dari 123, 124, 125, 132 dan seterusnya. Kita tentukan di sini outputnya 3 karena di sini adalah 3. Kalaupun di sini kita ganti 4 misalnya, kemudian kita running lagi. Di sini saya clear dulu. Ini saya clear, kemudian saya running lagi. Yap, di sini hasilnya juga akan muncul 4 seperti itu. Jadi di sini sampai di sini kita sudah berhasil membuat contoh permutasi ya tanpa menggunakan iter-tools. Namun semisalnya kita mau menggunakan iter-tools tadi dan hasilnya juga harusnya sama dong, kan begitu. Bagaimana kalau kita manfaatkan iter-tools itu saja? Jadi logic yang seperti ini kita sudah mungkin tidak perlukan lagi sih, karena kan memang sudah disediakan oleh create iter-tools gitu. Caranya cukup mudah, kita tinggal masukkan item yang kita perlukan dari iter-tools tadi, yaitu iter-tools tray. Jadi mungkin di sini saya ini saya tutup dulu, saya komen dulu. Kemudian di bawah sini use iter-tools, oke, sorry, ini iter-tools. Kemudian di sini ini saya tutup, ini juga saya tutup saja ini. Kemudian di sini bukan mutable, tapi di sini adalah data into iter, ya permutation. Yap, ini dia. Terus kita tentukan permutationnya berapa max length-nya. Ya, seperti ini sudah selesai sih perubahannya. Jadi mungkin ini sebentar, ini mungkin saya rapiin dulu. Sorry, ini di sini, ini yang lama di atas saja. Oke. Yap, seperti ini. Jadi pada modifikasi ini kita sudah tidak perlukan lagi wadah vektor yang ini ya, wadah yang seperti ini, vektor kosong, melainkan kita langsung ganti prosesnya itu dengan proses permutasi dari datanya itu sendiri, yang mana juga di sini kita mendapatkan method yang namanya itu permutation. Kita dapat dari iter-tools thread ini, begitu. Untuk proses loopingnya tidak ada yang kita modifikasi. Kemudian jika kita running lagi, harusnya sih outputnya tetap sama sih. Coba ini kayak kita running cargo run. Yap, ini hasilnya juga tetap sama. Lalu kalau kita ganti di sini 3 menjadi 4 misalnya, saya save, lalu saya running lagi, harusnya sih juga tetap sama. Yap, hasilnya sudah berubah dan tetap sama. Baik, seperti inilah contoh ataupun salah satu kegunaan dari iter-tools threads, yang mana salah satu manfaatnya bisa kita dapatkan ketika menggunakan iter-tools ini adalah menyederhanakan logic program begitu, yang mana juga iter-tools ini itu menyediakan banyak sekali fungsi ataupun method yang dapat membantu kita ketika berurusan dengan iterasi pada khususnya, dan meringkas yang pastinya kode ataupun logic yang kita buat dalam program kita. Seperti di contoh ini, di atas ini kita menggunakan fungsi yang kita buat sendiri, namun ketika menggunakan iter-tools kita hanya cukup memanggil method yang dia sudah sediakan saja, dan hasilnya juga tetap sama seperti itu. Yang pasti tentu banyak
lagi pendekatan yang dapat teman-teman terapkan, namun tentu juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang mana nantinya teman-teman ingin dapatkan dari penggunaan Crate ini. Karena memang kan program itu tidak selalu harus menggunakan Crate atau dependensi tambahan. Jikapun memang bisa dihandle secara manual, tidak ada masalah sih. Tapi jikapun ingin menghemat waktu ataupun menggunakan dependensi semacam ini untuk menghemat bukan menghemat sih, mungkin untuk biar lebih rapi kodenya seperti itu, mungkin tidak ada salahnya juga sih. Ya, baik, sekian dulu untuk video kali ini. Teman-teman bisa cek halaman dokumentasi ITER Tools untuk detail lebih lanjut terkait fungsi apa saja yang disediakannya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.